Untuk kedua kalinya jemaah haji asal Indonesia tak bisa menunaikan ibadah haji karena masih masa pandemi. Keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021 disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kantor Kementerian Agama kemarin. Alasannya keselamatan jemaah harus diutamakan. Namun informasi yang berkembang justru pembatalan ini karena tidak mendapatkan kuota. Sampai-sampai Kedutaan Besar Arab Saudi memberikan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun ini. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 Aci Hasan Satsili yang menyatakan ada 11 negara yang telah memperoleh kuota, namun Indonesia tak masuk di dalamnya. Menanggapi surat Dubes Arab Saudi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun maksudnya hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji ataukah tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian Agama kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelenggarkan haji. Karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji tanggal 20 Juni, waktunya mepet, kemudian itu diselenggarakan. Hingga saat ini pemerintah Indonesia dan negara lain memang belum diundang Arab Saudi untuk membahas kuota haji. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Indonesia mendapatkan kuota terbesar dibandingkan negara lainnya. Tahun 2018 jemaah haji asal Indonesia sebanyak 221.000 orang. Tahun 2019 kuota bertambah menjadi 231.000 orang. Selain masalah haji, Kementerian Agama juga disoroti terkait rencana tes wawasan kebangsaan untuk penceramah. Di tengah pro kontra tes tersebut di lingkungan KPK, Menteri Agama berkilah tes berguna membentuk penceramah yang moderat. Menteri Agama berencana melakukan tes wawasan kebangsaan untuk para penceramah di tanah air. Langkah ini sebagai upaya moderasi pemahaman agama kepada masyarakat agar umat bisa mencintai NKRI. Kementerian Agama akan menggandeng sejumlah ormas untuk menggelar tes wawasan kebangsaan agar masyarakat juga bisa memilih para penceramah yang punya pemahaman moderat. Jadi kalau masyarakat masih saja mengakomodir seperti Bu Lisda tadi yang sampaikan, bahwa penceramah yang ngomong jorok, ngomong nggak jelas di tempat-tempat ibadah, ya itu maunya masyarakat. Tambahan wawasan gitulah kepada dai agar ketika menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini kepada publik itu benar-benar ajaran yang sesuai dengan agama. Langkah ini mendapat respon pro dan kontra dari anggota DPR saat rapat kerja dengan Menteri Agama. Meski masih menanti pelaksanaan detailnya, banyak yang memandang tes wawasan kebangsaan penceramah diperlukan. Memang harus ada kita harus memastikan bahwa tidak ada ajaran-ajaran yang salah. Kemudian juga saya sendiri pernah mendengar beberapa kali ustadz yang mengajarkan, tidak pantaslah diucapkan oleh seorang ustadz di masjid misalnya seperti itu ya, termasuk wawasan bela negara, mungkin Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Anggota DPR yang menolak meminta Menteri Agama hati-hati karena khawatir akan ada perpecahan di masyarakat terkait label penceramah bersertifikat dan tidak bersertifikat. Penceramah yang mendapatkan sertifikat dan yang tidak mendapatkan sertifikat. Saya kira ini mungkin perlu berhati-hati kita melakukan pendidikan ini sehingga tidak ada perbedaan antara penceramah yang hasil pendidikan dari Kementerian Agama ataupun dari yang lain. Sebelumnya, tes wawasan kebangsaan menuai polemik saat digelar untuk pegawai KPK. Beberapa pertanyaan menjadi sorotan karena dianggap tidak berhubungan dengan wawasan kebangsaan.
Dan saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen PBNU Helmi Faisal Jaini dan Sekjen MUI Amirsah Tambunan. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Amir dulu. Ini bukan karena kami sama-sama Batak ini Pak Helmi ya. Saya ke Bang Amir dulu. Ya, Bang Amir. Ini Medan, Bung. Ya. Tadi anggota DPR bilang jangan sampai sertifikasi ini justru memecah belah para penceramah. Kalau MUI sendiri melihatnya bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, wabil khusus Pak Sekjen, Pak Helmi Faisal dari PBNU. Ada dua hal ya secara umum. Pertama, bahwa praktek yang sudah kita lakukan selama ini, itu kita apresiasi seperti yang dilakukan oleh ormas-ormas, yaitu NU, Muhammadiyah, Jamiatul Wasliyah, dan banyak ormas ya yang sudah melakukan penataan para mubalik, ustadz, yang sesungguhnya ada muatan yang bersifat kompetensi substantif, yaitu penguatan materi-materi dakwah, ceramah, dan di samping itu sudah ada muatan-muatan penguatan kebangsaan. Itu pertama. Yang kedua, juga penguatan metodologi dakwah supaya dakwah yang disampaikan itu kontekstual, artinya dakwah yang mencerahkan, dakwah yang memberikan kesejukan di tengah masyarakat. Dengan dua argumen ini, maka apa yang dilakukan oleh ormas-ormas, termasuk Majelis Ulama Indonesia, sesungguhnya saya menganggap sudah cukup bagus ya. Nah, karena itu Kementerian Agama tinggal bagaimana melakukan penguatan atau memfasilitasi sehingga pelaksanaan ini lebih ditibatkan kepada organisasi kemasyarakatan. Nah, disitulah kemudian sekali lagi diberikan penguatan-penguatan. Jadi kalau pelaksanaan ini dilakukan oleh Kementerian Agama, saya kurang setuju ya. Mengapa? Karena tugas Kementerian Agama ini kan sudah cukup berat sekali ya. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan seperti disinggung di awal oleh KPK itu juga saya cukup prihatin itu, prihatin sekali. Karena 12 teman-teman dari pegawai KPK yang kemarin kita terima di MUI dengan oleh Nafis, Abdullah Zaidi, itu mereka mengeluhkan ya substansi dari tes wawasan kebangsaan itu. Baik. Pertanyaannya antara lain, misalnya, mana pilih Al-Quran atau Pancasila. Baik. Nah, ini pertanyaan ini kan sesungguhnya pertanyaan yang dikotomis, menurut saya tidak relevan. Bang Amir, Bang Amir nggak setuju dengan indeks moderasi beragama meningkatkan wawasan kebangsaannya atau khawatir tes wawasan kebangsaan ini akan terjadi seperti di KPK untuk kemudian memfilter orang-orang tertentu? Iya, jadi oke lah, kekhawatiran itu mungkin bisa kita selesaikan ya dengan muatan atau substansi. Tapi maksud saya tadi, sudahlah, ini kan ormas-ormas besar ini kan selama ini sudah punya pengalaman besar ya, bahwa kelahiran ormas ini kan lebih awal dari kelahiran bangsa ini. Jadi artinya harus kita berikan apresiasi kepada ormas sehingga apa? Sehingga ormas yang sudah punya pengalaman, punya sumber daya manusia yang mumpuni, kita tidak usah khawatir bahwa ormas ini memang harus kita berikan porsi yang lebih besar. Ya. Dengan demikian maka negara cukup memfasilitasi atau sebagai fasilitator. Jadi dia eksekutor atau pelaksananya. Itu yang saya maksud dengan ormas-ormas tadi itu. Oke, baik. Iya kan? Ya. Karena dia sudah punya modal sejarah yang cukup bagus untuk memberikan bagaimana memahami bangsa, bagaimana kehidupan bermasyarakat. Ini yang harus kita berikan perhatian yang serius. Baik. Gitu. Saya ke Mas Helmi dulu. Mas Helmi, kalau tidak salah Menteri Agama bilang ini akan dilakukan oleh PBNU, Muhammadiyah, dan MUI. Berarti sudah sejalan yang dimaui oleh Bang Amir tadi, Pak Helmi? Begini. Dakwah itu kan berasal dari da'a yad'u da'watan. Jadi artinya adalah mengajak. Ya, jadi kita harapkan tentu yang namanya dakwah itu mengajarkan sesuatu yang baik, ya. Mengajak kepada kebenaran,
tidak menebar kebencian. Ya. Nah, saya kira yang dimaksud oleh Menteri Agama di sini tadi adalah tambahan wawasan kebangsaan, bukan bersifat tes. Ya. Nah, jadi kita harapkan ini dikembalikan ke ormas saja, tidak perlu negara ikut campur dalam konteks membangun civil society yang bersifat kekhususan, di mana masing-masing ormas ini memiliki karakteristik di dalam dakwahnya. Bahwa ada kebutuhan dalam menangkal radikalisme dan terorisme, di mana para dai ini membutuhkan peningkatan kapasitas, yaitu bagaimana mereka tidak menghadap-hadapan antara agama dengan negara. Misalnya kalau ada pertanyaan bagaimana hukumnya hormat kepada bendera merah putih, bagaimana hukumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini tidak kemudian dibentur-benturkan dengan sesuatu yang tidak kontekstual, ya. Dan NU saya kira jauh sebelum Indonesia merdeka ini telah membuat satu dasar prinsip bagaimana meletakkan relasi agama dengan negara. Di mana tahun 1914 Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari telah menyampaikan satu jargon yang disebut sebagai hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah itu adalah bagian dari perintah agama. Jadi kita harapkan ini bukan bersifat tes yang kemudian ini membelenggu, membatasi seseorang untuk berdakwah, ya. Tapi ini lebih pada peningkatan kapasitas agar para dai ini memiliki komitmen kebangsaan. Bang Amir, kalau sertifikasi ini tujuannya meningkatkan kompetensi seperti disampaikan oleh Mas Helmi tadi, berarti tidak ada hal yang kita curigai dari tes wawasan kebangsaan ini? Halo Bang Amir? Ya. Oke, Bang Amir suaranya sepertinya tidak masuk, saya kembali ke Mas Helmi. Mas Helmi, kalau tadi Mas Helmi bilang... Sudah masuk. Iya, gimana? Ada kesempatan. Jadi begini, pertama kalau yang dimaksud tes ini adalah tes lulus atau tidak lulus, itu menjadi tidak relevan ya. Mengapa? Karena yang dimaksud di sini adalah penguatan kapasitas kompetensi. Nah, itu sebabnya kita menekankan lebih kepada bagaimana melakukan refreshing, penataran ya, sehingga mubalik kita ini betul-betul paham di mana dia berbicara kebangsaan, di mana dia berbicara dakwah yang mencerahkan, yang mengajak, bukan mengejek, ya, yang merangkul, bukan memukul, kan begitu ya dakwah itu antara lain. Kata kaum MUI ya Kiai Miftahul Ahya. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, maka apa yang dimaksudkan bahwa penguatan kompetensi ini harus kita lihat apakah ini yang dimaksud dai bersertifikat atau sertifikat dai. Karena kalau sertifikat dai itu konsekuensinya lulus tidak lulus, tapi kalau dai yang bersertifikat seperti kata Kiai Ma'ruf Amin ketika beliau Ketua Umum MUI, itu hanya sifatnya tidak wajib, kesukarelaan. Siapa yang mau ikut monggo, yang tidak mau ikut ya sudah. Kira-kira begitu. Jadi konsekuensinya adalah penguatan kapasitas, kompetensi, sehingga tidak berkonsekuensi kepada lulus atau tidak lulus. Sekarang masyarakat ini kan bertanya, yang dimaksud dengan sertifikasi ini maksudnya apa ini? Kalau konsekuensinya lulus atau tidak lulus, nah ini yang kemudian masyarakat. Kalau nggak lulus boleh nggak ceramah, jadi gitu nanti ya? Nah itu dia. Iya. Itu dia. Saya ke Mas Helmi. Mas Helmi, ini kayaknya soal istilah saja. Jangan-jangan karena ada di KPK kemarin tes wawasan kebangsaan seperti itu isinya, lalu kemudian orang khawatir. Bagaimana kemudian meluruskan ini? Ya, kalau kemarin saya kan diskusi dengan Dirjen Bimas Islam ya di salah satu stasiun TV juga, bahwa program ini katanya sudah berjalan setahun setengah yang lalu. Jadi kan kalau kita lihat sampai hari ini tidak ada sesuatu yang menimbulkan kemudian peningkatan kapasitas ini menjegal seseorang untuk mendapatkan satu kebebasan di dalam menyampaikan dakwah. Jadi saya kira ini lebih ke sifatnya upgrading ya. Semacam seminar ataupun peningkatan wawasan ya, yang
dimaksudkan para dai yang akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat, mengajak kepada yang benar ini, tidak kemudian menimbulkan satu provokasi, memancing yang justru memperkeruh keadaan. Oke. Jadi, berarti saya ini kira hanya clear. melanjutkan yang sudah pernah ada di era Pak Fahrul Roji tahun 2020, Mas Helmi? Ya, saya tidak tahu persisnya ya, tapi Iya. kalau penjelasan dari Pak Dirjen itu 1,5 tahun sudah berjalan. Iya. Oke. Ini bukan sesuatu yang baru. Dan Bang Amir, kalau kira ini ya, bukan hal yang baru, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Kita terima saja atau bagaimana? Iya, makanya tadi harus diperjelas. Yang dimaksud di sini penguatan kompetensi melalui upgrading, penataran itu kan memang tidak ada masalah ya. Tapi kemudian yang menjadi soal ketika disebut tes wawasan kebangsaan. Nah ini kan timbul pertanyaan. Ini maksudnya apa ini? Jadi memang harus diperjelas oleh Kementerian Agama sehingga tidak diksi yang berbeda itu akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Nah karena itulah kalau yang dimaksud penguatan dalam arti kompetensi supaya mubalik kita ini betul-betul memahami materi yang mengajak tadi, itu sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Karena itulah saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Agama, Mahasiswa Malaysia serta Ormas ini harus kita dudukkan bersama ini permasalahannya ini supaya istilah-istilah yang tadi itu yang dulu ada namanya dai bersertifikat, kemudian sertifikat dai itu kan harus jelas itu gampang maksudnya ya kan supaya tidak menimbulkan polemik gitu. Ya. Itu dia. Mudah-mudahan kita dapatkan ulama yang merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek. Baik, Bang Amir Tambunan dan Mas Helmi Faisal, terima kasih sudah bergabung di Ainus Room. Assalamualaikum.